Halo, apa kalian bosan miskin? Jika kalian sudah ada di fase ini, itu keren. Sebab itu bertanda bahwa kalian sudah lama miskin. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bisa menginspirasi kita menjadi kaya raya. Film ini berjudul Taza One-Eyed Jack. Rilis pada tahun 2019, bercerita tentang seorang pemuda yang berbakat menurun dari bapaknya, yaitu berjudi. Pemuda yang lihai mencari duit haram ini juga lihai memanipulasi seperti bapaknya. Dan pemuda ini berada pada aksi panggung utama perjudian profesional. Oke, sebelum kita mulai, siapkan dulu kopi, lilin, dan kepetnya agar kalian bisa cepat kaya dan tenang nontonnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tiup lilinnya kalau sudah goyang-goyang. Tanpa berlama-lama, jangan berkata-kata, mari ditonton lur. Pertama akan diperlihatkan tokoh utama di kisah ini bernama Chol yang sedang berjudi dengan orang-orang di sana. Sepertinya keterampilannya jadi lumayan hebat walau masih di kelas amatiran. Seperti biasa dia menang dan mendapatkan banyak uang. Chol ini hidup berdua dengan ibunya lur, dan ibunya menjalankan usaha warung gorengan 2000 dapat 3. Walau begitu, Chol adalah seorang mahasiswa lur. Walaupun bisa dikatakan mahasiswa yang gak serius, karena seriusnya memilih berjudi di waktu kosongnya daripada belajar. Sudah passion habis judi ini lur. Suatu hari saat dia selesai berjudi dan ingin menukarkan hasil kemenangannya, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Lee. Saat itu Lee juga habis berjudi dan kemudian Lee mengajak Chol makan bersama. Akhirnya Chol dan Lee makan bersama di warung Rosobo. Chol dan Lee terlihat agak saru ya lur. Lee bertanya, sedang apa mahasiswa berada di tempat perjudian? Chol menjawab, keterampilan judiku sangat hebat. Lantas Lee melihat tangan Chol dan berkata, tangan ini jangan untuk berjudi, buatlah untuk belajar. Saat bersamaan datanglah mobil dan seseorang memaksa menjemput Lee. Lantas Chol mengejar tapi dia belum bayar makan dan minumnya. Akhirnya mereka berdua berpisah. Setelah itu Chol terus terbayang Lee yang sangat mulus dan seksi bagi si Chol. Hari demi hari Chol terus berharap bisa bertemu lagi dengan Lee. Hingga suatu hari saat Chol pulang dari berjudi, dia menabrak mobil putih. Ternyata ada Lee di dalamnya. Dan keluarlah seorang pria memarahi dan meremehkan Chol. Hei tai cica, pintu mobil ini sangat mahal, harganya $10.000. Kemudian Lee dan orang itu masuk ke dalam. Siapa ini dia lur? Apakah Bapak Lee atau pacarnya? Lantas Chol yang emosi kemudian menghampiri orang itu sambil membawa ban sepedanya dan berkata, ban sepedaku juga harganya $10.000. Ayo kita berjudi. Sebelum dimulai Chol menambahkan juga Lee sebagai taruhan. Kalau dia menang dia mau berkencan dengannya. Wah, beli gidik ini si Chol. Sampai akhirnya Chol menyadari bahwa dirinya mendapatkan as sekop, sehingga kartunya menjadi flash. Chol yang merasa orang itu hanya menggertak lalu mempertaruhkan semuanya. Orang itu pun juga ikut. Saat kartu Chol dibuka, Chol mendapatkan flash scope. Chol merasa sudah menang, tapi orang itu berkata sambil tertawa, aku benci amatiran sepertimu yang sangat jujur. Ternyata orang itu mendapatkan full house. Chol yang kalah tidak berhenti di sini saja. Kemudian Chol meminjam uang dan bermain lagi.
Tapi lagi-lagi dia kalah lagi, sehingga dia menderita hutang yang besar. Disinilah kisah Chol dimulai. Kemudian diperlihatkan seorang pria berambut gondrong melintas di sebuah jalan. Mirip orang gila tapi terawat lur. Secara kebetulan melihat Chol sedang dihajar. Diketahui Chol dihajar karena tak bisa membayar hutang sebab kalah perjudian kemarin. Saat mereka mau memotong tangan Chol, pria gondrong itu datang dan menghentikan dan berjanji akan membayar hutang Chol. Wah, apakah dirinya malaikat kiriman Tuhan? Saat mereka tanya siapa, pria itu membuka kacamatanya. Ternyata dia adalah salah satu legenda judi bernama Jack Mata Satu. Akhirnya Chol diselamatkan oleh Jack Mata Satu. Apakah ini anak buah Dajjal? Chol sangat berterima kasih ke Jack Mata Satu dan akan membayar hutangnya. Tapi Jack bilang, tak usah. Aku juga pernah berhutang pada ayahmu. Apa kau tahu ayahmu juga seorang taza legendaris? Lalu Jack menceritakan di negeri ini ada beberapa taza legendaris. Salah satunya adalah ayahmu, si kuping satu. Ada taza lain yang jahat yaitu Magui, si iblis baru. Dan taza yang lainnya tentu saja itu aku, Jack Mata Satu. Chol seolah-olah tak percaya karena selama ini dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya dan tak tahu ayahnya seperti apa. Kemudian Jack meminta Chol agar tak kembali lagi dan memberitahu bahwa saat kau kalah, pertama yang harus dilakukan adalah curigai orang terdekatmu. Benar saja, saat Chol kembali di tempat perjudian, tempat itu sudah kosong, para bandar juga menghilang. Lalu Chol menemui Jack lagi dan meminta ikut bersama dan berguru kepadanya. Tapi Jack menolak dan menyuruh Chol pulang saja. Lalu Jack menunjukkan seorang wanita. Dia dulunya punya keluarga yang harmonis. Setelah dia masuk dunia perjudian, semua kebahagiaannya menghilang. Sampai akhirnya jiwanya ikut menghilang karena ngeslot terus kesehariannya. Akhirnya jatah beli beras dan gas raib lur. Tapi Chol masih saja memaksa, kalau aku tidak bisa menjadi penjudi, aku akan menjadi bandar togel. Akhirnya Jack mengatakan, ayo kita lihat kemampuanmu, kata Jack. Lalu Chol ikut sebuah permainan dan memilih warna merah. Jack langsung mempertaruhkan semuanya. Saat kau bertaruh, pertaruhkan hidupmu, kata Jack. Akhirnya Chol menang. Jack hanya tersenyum. Kemudian di tempat lain diperlihatkan pria sebut saja Wak Aji. Dia ketahuan mengencani istri orang dan kemudian disiksa. Ini film jahiliyah banget lur. Kemudian diperlihatkan wanita bernama Yao Ming, tapi bukan personil Dream Theater ya lur. Sepertinya dia adalah wanita penggoda kelas micet dan people nearby. Secara diam-diam dia selalu mencuri chip tanpa diketahui. Bahasa Jawanya ngeleles chip lur. Kemudian diperlihatkan orang lain, seorang pria lagi bernama Kwang yang sedang melihat orang bermain judi. Dan dia sepertinya melakukan kong kali kong dengan salah satu pemain. Singkat cerita, saat itulah mereka semua mendapatkan kartu Jack yang artinya undangan dari Jack Mata Satu. Ini film mirip Blackjack namun made in Taiwan lur. Dan Chol juga diberi undangan itu. Saat bersamaan Chol dan Jack bertemu dengan Yao Ming. Yao Ming yang tak tahu itu adalah salah satu legenda judi melakukan pekerjaannya seperti biasa, yaitu mencuri. Akhirnya dia ketahuan dan diusir dari tempat itu. Dan akhirnya Yao Ming mendapatkan undangan terakhirnya. Singkat cerita, mereka semua bertemu di suatu tempat dan mulai memperkenalkan keahliannya masing-masing. Wak Aji si bandar diketahui dia bisa membagi kartu sesuai keinginannya ke pemain yang dia kehendaki. Kemudian Yao Ming si pencuri yang dapat mencuri atau menyembunyikan barang-barang yang dia kehendaki. Kemudian Mr. Kwan si penipu, dia dapat melakukan konspirasi dengan kata-katanya dan perbuatannya. Dan yang terakhir, aduh sialan si Chol anak sekolahan. Anak dari legenda judi si kuping satu dan si perancang skenario perjudian ini, sang legendaris Jack Mata Satu. Diketahui Jack mempunyai misi untuk menjebak seorang pengusaha tanah dan properti kaya bernama Mulyong.
Awal-awal rencananya Kaji dan Yoming berpura-pura menjadi sepasang suami istri dan ingin membeli salah satu aset tanah. Walaupun Yoming sebenarnya belenek berpasangan dengan Kaji. Saat Wak Kaji dan Yoming melihat-lihat properti, lalu mereka memancing emosi Mulyong dan mengajaknya untuk berjudi. Mulyong mengajak bermain dengan seseorang, tapi ia tidak sebanding dengan kehebatan Wak Kaji. Akhirnya Mulyong kalah. Rencana berlanjut, Kwan dan Chol berpura-pura jadi seorang raja dari Sheng dan ingin membantu Mulyong untuk membalas dendamnya ke pasangan suami istri, yaitu Wak Kaji dan Yoming. Permainan pun dimulai. Di meja itu ada Wak Kaji, Yoming, Chol, Kwan, dan Mulyong. Seperti yang direncanakan kali ini, Chol dan Kwan dapat memberi kemenangan ke Mulyong. Mulyong yang sepertinya tak tahu bahwa dia hanya sendirian di meja itu. Mulyong yang menang lumayan besar sangat senang. Dia tidak tahu bahwa itu untuk memancingnya ke pertaruhan lebih besar. Malamnya Mulyong mengajak makan malam Chol dan Kwan untuk merayakan kemenangannya. Saat itulah tangan kanan Mulyong datang dan memberikan telepon. Di situ Wak Kaji mengajak judi lagi dengan taruhannya yang lebih besar. Wak Kaji, Yoming, dan Kwan mulai mempersiapkan diri. Chol juga terus berlatih mengocok kartu dengan Wak Kaji. Suatu saat Chol yang sudah mahir didatangi oleh Jack, dan Chol menanyakan ke Jack, "Kau berhutang apa ke ayahku dan seperti apa ayahku itu?" Tapi Jack tak menjawab dan hanya bilang, "Di atas meja selain lawanmu harus menjadi sekutumu. Sudah, ingat itu saja." Kemudian hari perjudian tiba, tapi sekarang yang ada di meja hanya Kaji, Yoming, Chol, dan Mulyong. Sedangkan Kwan hanya mengawasi bersama anak buah Mulyong. Saat permainan sudah dimulai, Wak Kaji berpura-pura terus kalah dan berpura-pura emosi sehingga terjadi ketegangan. Saat itulah Kwan mengalihkan pandangan dan Chol mengganti kartu dengan kartu yang baru. Sepintas Mulyong sangat senang karena dia mendapatkan strike flash dan mempertaruhkan semuanya. Saat Mulyong merasa sudah menang, momentum itu dihentikan oleh Wak Kaji. Ternyata Wak Kaji juga mempunyai strike flash dengan angka yang lebih tinggi. Dan akhirnya Mulyong Pak Tua Bau Minyak Urut itu hanya dapat meratapi kekalahannya. Tapi rencana belum berakhir sampai di sini karena Mulyong belum bangkrut sepenuhnya. Kemudian datanglah seorang menemui Mulyong. Ternyata dia adalah Lee. Chol yang melihat Lee berdiri lur. Maaf. Chol yang melihat Lee kembali lagi terbayang wajah Lee dan tak bisa melupakannya. Saat itu Chol bertanya ke Mulyong tentang hubungannya dengan Lee. Mulyong menceritakan bahwa Lee adalah janda kaya raya yang menjadi teman investasinya. Kemudian Chol menemui Lee. Sepertinya Chol tak kapok pernah ditipu satu kali. Lee udah menyuruhnya pergi, tapi Chol tetap di situ dan mengatakan, "Cabut investasimu pada Mulyong karena orang tua itu sedang kami kerjain." Waduh, kok malah dibuka lur. Lalu Chol dan Lee berkumpul kerbau. Itulah yang membuat Chol tak sengaja mengkhianati timnya sendiri. Saat Chol bangun, Mulyong sudah berada di depan matanya. Ternyata Lee mengadukan itu ke Mulyong. Akhirnya Chol ditangkap dan dihajar habis-habisan. Nah. Di tempat lain, Wak Kaji dan Yoming dicari anak buah Mulyong. Wak Kaji dan Yoming yang sembunyi akhirnya ditemukan oleh anak buah Mulyong. Beruntungnya Yoming dapat lolos dijemput Kwan. Tapi Wak Kaji tertangkap karena mencoba menghadang demi Yoming kabur. Di tempat lain, Chol sudah tertangkap di dalam mobil bersama Mulyong dan anak buahnya. Tiba-tiba ditabrak oleh seseorang kapiten. Ternyata yang menabrak adalah Jack, tinggal separuh. Kemudian Jack membawa Chol pergi. Saat Chol sadar, Yoming, Jack, dan Kwan sudah ada di sana. Saat Chol bertanya, "Di mana Wak Kaji?"
Yuming sangat marah, dasar pengkhianat, tapi segera ditenangkan oleh Kwang. Sedangkan di tempat lain, Wajie yang tertangkap disiksa sampai kakinya dipotong. Kemudian Jack menyuruh Chol untuk memotong pergelangan tangannya. Apakah aku akan dimaafkan jika aku memotong tanganku? Tanya Chol. Jack hanya diam dan menceritakan sebuah kisah. Ada seorang bernama si Iblis. Aku tak bisa mengalahkannya. Dia brutal, tenang, dan kejam. Dia adalah orang yang membunuh si kuping satu. Aku mengkhianati ayahmu. Padahal aku disuruh sembunyi, tapi aku malah menantang si Iblis dan kalah. Diketahui Jack dulunya mengkhianati si kuping satu dengan menjebaknya untuk menyelamatkannya dan meminta membawa uang yang telah mereka ambil dan dari si Iblis. Dan akhirnya kuping satu dibunuh sedangkan Jack dibiarkan pergi. Ternyata Jack dulunya adalah murid dari si kuping satu. Pengkhianat tak bisa dimaafkan. Kau akan hidup dengan rasa bersalah sepanjang hidupmu seperti aku. Jika kau ingin balas dendam, lakukanlah sekarang. Lalu Chol dibiarkan Jack pergi dan tidak jadi memotong pergelangan tangannya. Kwang lalu bertanya, kenapa kau membiarkan pergi Chol begitu saja? Bagaimana kita membebaskan Wajie? Jack menjawab, aku akan pergi sendiri. Di tempat lain, Lee dan Mulyong serta anak buahnya bertemu. Anak buah Mulyong mengatakan dia adalah penjudi terkenal di Xiu, legenda yang berjudul Jack Mata Satu. Lee kemudian berkata bahwa dia mempunyai kenalan seorang legenda juga berjudul si Iblis. Wah, ini yang diceritakan si Jack tadi, lur. Kemudian diperlihatkan Chol yang sudah lepas masih saja berjudi di suatu tempat dan saat itu tiba-tiba didatangi oleh Wajie. Ternyata Wajie selamat walau kakinya terpotong. Chol yang kaget dan merasa bersalah berkata, marahlah kepadaku dan ambil semua uang ini. Lantas Wajie menjawab, nggak perlu. Lagi pula bukan kau yang telah memotong kaki ini. Dan aku sudah berhenti berjudi. Aku kesini hanya mau melihat wajahmu, wajah seorang pengkhianat. Dan satu lagi, Jack Mata Satu sudah terbunuh karena menyelamatkanku. Dia kalah tanpa ampun oleh seorang yang brutal, tenang dan kejam. Dan kau harus bertemu dengannya untuk menagih hutang pada gadis itu. Lalu Wajie pergi. Lantas Chol ingat ternyata orang yang berjudul si Iblis berarti orang yang telah mempermainkannya di awal scene. Kemudian Chol bertemu dengan Kwang. Kenapa si Iblis mempermainkanku? Dan Chol bilang akan membalas dendamkan si Jack Mata Satu. Tapi Kwang bilang jangan, kau akan mati. Setelah itu si Iblis bertemu dengan Mulyong di sebuah pulau. Mulyong meminta potongan 50% bagi siapapun yang menang. Sepertinya si Iblis tidak begitu peduli. Dia hanya peduli dengan perjudiannya dengan Chol. Saat mereka masuk ke sebuah gedung, ternyata Chol sudah ada di dalamnya. Saat si Iblis bertanya, apa yang kau pertaruhkan? Chol menjawab, saat kau ingin bertaruh, pertaruhkan hidupmu. Dan mereka menambahkan peraturan bagi yang kalah dan curang akan ditenggelamkan di kolam sedalam 5 meter dengan diikat dengan pemberat sebuah drum. Dan itu pasti akan mati tanpa melihat darah. Dan perjudian akan diadakan besok di tempat ini. Singkat cerita, mereka semua sepakat. Sebelum hari penentuan tiba, Chol tiba-tiba didatangi oleh Lee. Dan dia mengatakan, si Iblis, aku dan Mulyong dalam tim yang sama. Kau tidak akan memiliki peluang untuk menang. Ayo kita bawa lari saja uangnya. Rencananya aku akan mencampuri semua minuman dengan obat tidur. Akhirnya hari penentuan tiba. Benar saja, kaki masing-masing dirantai dan diikat dengan sebuah drum besar. Permainan pun dimulai. Chol mendapat kartu Jack saat penentuan siapa yang akan membagi kartu pertama. Si Iblis berkata, Jack Mata Satu sepertinya melihat kita dari neraka. Setelah kartu dibagikan sepintas, si Iblis mendapatkan flash hati. Dan dia memutuskan membuang askop. Saat si Iblis mau minum, Chol menyelap. Mengapa kau membunuh kuping satu? Dia telah lari bersama uangku, kata si Iblis.
Mulyong juga ikut bicara dengan mengata-ngatai si kuping satu sehingga membuat Chol sangat marah. Si iblis berkata, dia membawa uang palsu kepadaku di mana dia menyembunyikan uangku. Aku akan terus mengejarnya. Sepertinya dari awal pertemuan Chol dengan Lee sampai Chol didatangi oleh Lee dengan rencana lari adalah untuk melacak di mana uang si iblis yang dibawa oleh si kuping satu. Sampai akhirnya ketegangan dimulai. Sepertinya si iblis punya flash hati sedangkan Chol punya flash scope. Chol dan si iblis sama-sama mempertaruhkan semuanya sedangkan Lee dan Mulyong keluar. Saat si iblis sudah sangat yakin kemenangannya karena dia mempunyai flash hati, kartu King dan Chol tak akan bisa menang karena si iblis telah membuang askop. Tiba-tiba Chol menunjukkan askop ada di tangannya. Dari kartu turun tersisa. Kok bisa? Apakah ada 2 askop? Ternyata begini ceritanya. Flashback saat Lee menawarkan rencana untuk membawa kabur uangnya. Ternyata saat itu diketahui oleh Mulyong dan ternyata Chol sudah bersengkokol dengan Mulyong. Chol berjanji akan memberinya bagian yang besar. Kemudian Chol merencanakan pertama akan memberi sinyal dengan kata kuping satu. Lalu Mulyong disuruh membuat si iblis terus bicara tentang si kuping satu. Saat dia mengawasi Chol, Lee disuruh menukarkan kartu yang dibuang iblis. Benar saja, saat kartu buangan itu dibuka ternyata bukan askop melainkan aswaje. Akhirnya si iblis ditenggelamkan tapi sekilas si iblis dapat bertahan. Ternyata Lee dan Jack pernah bertemu di masa lalu. Lee meminta Jack membawanya tapi Jack menolak. Dan Lee adalah anak yang sejak dulu sudah menjadi anak buah si iblis yang sepertinya dia sering disiksa. Lee kemudian memotong tangan si iblis dan akhirnya si iblis tenggelam dan mati. Setelah kejadian itu, Chol pergi dengan Mulyong bersama tangan kanan Mulyong. Chol meminta untuk menurunkannya di stasiun saja, tapi Chol malah dibawa ke tempat yang sepi di sebuah danau. Mulyong berkata, aku orang yang rakus dan anak buah Mulyong mengeluarkan pisau. Sepintas Mulyong senang bisa menyingkirkan Chol dan mengambil semua uangnya. Tetapi anak buah Mulyong malah menusuk Mulyong. Hahaha, kok bisa? Ternyata Chol dan anak buah Mulyong sebelumnya sudah bersekongkol. Waduh, nggak terduga sifat liciknya si Chol ini lor. Akhirnya Mulyong yang mati ditenggelamkan ke danau bersama mobilnya. Chol dan anak buah Mulyong kemudian berpisah. Waduh. Setelah itu diperlihatkan Wak Aji dan Yo Ming saat ini sudah menjadi keluarga beneran. Dan Yo Ming sedang hamil. Wah, padahal katanya tadi jijik ya lur. Saat mereka kembali ke mobil, dia menemukan tas penuh dengan uang. Di tempat lain, Kwan yang ingin ke bandara juga mendapatkan tas penuh dengan uang. Dan ternyata di dalam tas mereka ada salam dari Chol berupa kartu Jack mata 1. Setelah beberapa waktu berlalu, Chol sekarang lulus ujian PNS dan keterima menjadi pegawai negeri. Ibunya saat itu memberitahu bahwa ayahnya menyembunyikan uang untuk Chol dan berencana memberikannya sekarang. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.